Kita akan menuju ke pemeriksaan dari Firly, tapi sebelum kita perkembangan terlebih dalam soal pemeriksaan Firly di kepolisian pada hari ini terkait dengan harta kekayaannya, kita akan bahas terlebih dahulu siapa saja yang telah terjerat kasus atau tersangkut kasus oleh pimpinan KPK. Firly Bahuri salah satunya telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Selain sangkaan pemerasan, polisi juga turut menjerat Firly Bahuri dengan pasal gratifikasi dan juga suap. Namun pria berusia 60 tahun tersebut bukan satu-satunya pimpinan KPK yang telah pernah terjerat kasus, karena sebelumnya ada beberapa pimpinan KPK lainnya juga pernah bermasalah dengan hukum. Kita akan ulas, kami kutip atau bersumber dari cnnindonesia.com. Ini adalah tampang ya, kita lihat ada Abraham Samad di sini, Bambang Wijoyanto dan juga Firly Bahuri, Lili Pintauli dan juga Antasari Azhar, deretan pimpinan KPK yang pernah tersangkut sebuah kasus. Kita akan ulas. Yang pertama adalah Antasari Azhar, Ketua KPK tahun 2007 hingga 2011. Antasari Azhar ini tersandung kasus pembunuhan berencana Direktur Utama PT Raja Wali Putra Banjaran, Nasruddin Zulkarnain. Dan Antasari dijatuhi vonis 19 tahun penjara, tapi dia mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung tapi ditolak. Namun Antasari Azhar juga mengajukan gerasi ke Presiden. Gerasi adalah pengampunan oleh Presiden dari seorang terpidana, sehingga hukuman yang dijalani hanyalah hukuman 7 tahun dan 6 bulan penjara dengan status bebas murni. Antasari Azhar bebas murni di tahun 2017, sebelumnya bebas bersyarat di tahun 2016. Kita akan lihat untuk yang berikutnya siapa lagi yang terjerat sebuah kasus. Ada nama Abraham Samad dan juga Bambang Wijoyanto. Dia adalah Ketua KPK periode 2011-2015 dan juga Wakil Ketua KPK adalah Bambang Wijoyanto tahun 2011 hingga 2015. Kasus yang menjerat Abraham Samad terlebih dahulu kita tahu bahwa ia terkait dengan dugaan pemalsuan dokumen yaitu kartu keluarga, KTP dan juga paspor. Sementara Bambang ini jerat dengan sangkaan kasus mengarahkan kesaksian palsu. Tapi kedua orang ini mendapatkan deponering atau kasus ini atau perkara yang mereka alami dikesampingkan. Sehingga Jaksa Agung mengeluarkan deponering terhadap kasus Abraham Samad dan juga Bambang Wijoyanto. Alasan lain adalah kenapa kasus ini terhenti di stop karena semangat pemberantasan korupsi harus tetap dijalankan, sehingga ketika mereka mendapatkan atau mengalami kasus hukum akan terganggu, terintervensi dari kasus hukum yang ada di KPK juga. Oleh karena itu dari dua orang ini akhirnya dideponering oleh Jaksa Agung. Kita akan lihat ulas untuk pimpinan KPK lainnya. Ini juga Anda tahu ya, Lili Pintauli Siregar. Dia merupakan Wakil Ketua KPK 2019 hingga 2023. Diduga menerima tiket akomodasi dalam gelaran MotoGP Mandalika dari pihak swasta. Dia dijatuhi sanksi berat dan dihukum pemotongan gaji pokok sebesar 40% selama 12 bulan. Dan kita tahu juga bahwa dari KPK sendiri mengatakan atau Dewas KPK yang bersangkutan pernah mendapatkan sanksi etik juga oleh Dewas KPK. Dan tentunya Anda juga tahu yang satu ini. Kita tahu semua ya, Firly Bahuri, karena masih hangat oleh publik untuk diperbincangkan. Untuk saat ini 2023 di bulan Desember, status KPK selaku Ketua KPK-nya adalah nonaktif dari Firly Bahuri. Kasusnya adalah dugaan korupsi termasuk pemerasan terhadap SYL, mantan Menteri Pertanian. Dan selain sangkaan pemerasan, Firly juga jerat dengan pasal gratifikasi dan juga suap. Pada hari ini 27 Desember 2023, Dewas KPK telah menjatuhi sanksi berat atau sanksi etik berat terhadap Firly Bahuri dan belum memecat Firly Bahuri selaku Ketua KPK. Itulah tadi ya, kita lihat bersama deretan pimpinan KPK yang pernah bermasalah atau terjerat sebuah kasus. Ketua nonaktif KPK Firly Bahuri ini tengah diperiksa oleh kepolisian pada hari ini ya Mas Yudi. Kami ada di studio bersama Mas Yudi Purnomo selaku mantan penyidik KPK. Kita akan bahas malam ini soal
bagaimana kemudian dari Dewas KPK ini yang menjatuhkan sanksi etik berat ya, Mas Yudi, untuk Firly Bahuri? Respon Anda seperti apa, Mas Yudi? Tentu pertama kita harus mengapresiasi ya bahwa Dewas ya berani mengungkap kasus ini secara terang dan kemudian berani menjatuhkan sanksi berat kepada Pak Firly, walaupun memang sanksinya itu adalah diminta untuk mengundurkan diri. Tetapi ini adalah sinyalemen yang baik. Mengapa? Kita ingat sebelumnya Pak Firly itu ingin minta diberhentikan dengan hormat, makanya dia buru-buru mengundurkan diri. Yang kemudian ternyata salah suratnya, ya kan? Sehingga diminta untuk direvisi lah, dan dia sudah merevisi. Ya, nah dengan adanya putusan ini, maka sudah jelas Pak Firly itu tidak bisa diberhentikan dengan hormat oleh Pak Presiden. Maka dalam kepresnya dia harus jelas dikatakan Pak Firly itu melanggar etik berdasarkan dengan putusan Dewas. Sehingga kita harapkan Dewas juga hari ini ataupun besok ya secepatnya mengirimkan putusan ya dari hasil pemeriksaan etik mereka dari Pak Firly kepada Pak Presiden. Sehingga kita harapkan bahwa Pak Firly rekam jejaknya jelas bahwa dia diberhentikan tidak dengan hormat akibat pelanggaran etik. Seperti itu, Mas. Baik. Kemudian kita juga tahu tadi ada keterangan resmi dari Tumpak Hatorangan selaku Ketua Dewas KPK. Kenapa tidak langsung dipecat Firly Bahuri? Tapi kita akan simak pernyataan lengkap dari Tumpak Hatorangan. Kita akan putarkan Mas Yudi dan juga pemirsa. Kita simak apa statement selengkapnya dari Tumpak Hatorangan, Ketua Dewas KPK terhadap kenapa tidak langsung dipecat Firly Bahuri ini. Terus kewenangan presiden yang akan memberhentikan. Dewas hanya, majelis Dewas hanya sampai kepada meminta yang bersangkutan untuk mengundurkan diri. Nah, soal apakah nanti hormat tidak hormat, itu nanti presiden yang menentukan itu. Tunggu Kepres, tunggu keputusan presiden. Ini memang alurnya atau bagaimana ya, Mas Yudi? Memang ketika dulu Dewas dibentuk, ya kita kan, wah ini Dewas itu jangan-jangan punya kekuatan hebat gitu ya, punya kewenangan yang, tapi ternyata tidak, ya kan? Bahwa ternyata yang bisa memberhentikan pimpinan KPK adalah presiden. Seperti itu. Dewas ya khusus untuk pimpinan KPK paling tinggi adalah mereka untuk diminta mengundurkan diri kalau melanggar etik berat. Berbeda dengan pegawai, Mas. Kalau pegawai Dewas bisa memecat. Itulah perbedaannya, karena memang di undang-undang Dewas tidak diberikan kewenangan jelas, ya. Mereka bertugas mengawasi, tetapi tidak diberikan perangkat bahwa Anda bisa memberhentikan. Sehingga Dewas saya lihat mengambil analogi bahwa kalau yang mengangkat pimpinan KPK adalah presiden, ya maka yang memberhentikan adalah presiden. Mereka hanya sampai untuk memberikan rekomendasi. Nah, rekomendasinya sudah, yaitu Pak Firly ya dinyatakan bersalah, etik berat, dan diminta mengundurkan diri. Jadi ini sudah jelas dan sudah terang. Itu sebabnya maka walaupun kemarin Pak Firly kembali mengajukan surat pengunduran diri supaya dia diberhentikan dengan hormat, menurut saya itu tidak berlaku. Yang berlaku adalah putusan Dewas. Kenapa? Karena ini sangat penting, Mas. Putusan Dewas ini ya, ini merupakan upaya untuk menumbuhkan kembali kepercayaan ya masyarakat kepada KPK setelah diobrak-abrik akibat kelakuan Pak Firly. Dan kita ingat, ini kan sebenarnya baru sebatas masalah etik. Ya, artinya Pak Firly sudah selesai lah di KPK. Ya, sekarang kita kembali yang ke masalah yang kedua, yang pidana. Ya kan? Inilah yang sebenarnya paling krusial. Tadi sudah dijelaskan oleh Mas ya, bagaimana temuan-temuan Dewas. Itu kan temuan itu hanya di permukaan saja, hanya formilnya. LKPN yang tidak benar, kemudian dugaan penyewaan, kemudian dugaan terkait dengan bertemu dengan penyelenggara negara atau Menteri Pertanian yang dia itu sedang berperkara, kan belum sampai ke materialnya. Ketika bertemu itu apa yang dilakukan? Ketika sewa menyewa itu kok bisa dia misalnya sama keluarga bisa menikmati terlebih dahulu. Kemudian ketika LHKPN, mengapa Pak Firly nggak berani memasukkan 7 kalau tidak salah kepemilikan tanah, apartemen maupun rumah, ya kan? Kenapa nggak berani? Nah itu yang harus ditelusuri oleh Polda Metro Jaya. Dan hari ini salah satu materi pemeriksaannya kita tahu bahwa pematerian terkait dengan aset-aset milik Pak Firly Bahuri. Kenapa? Karena ini sangat mencurigakan, Mas. Ketika orang ya tidak memasukkan suatu harta benda dia ya di dalam LKPN, pasti ada suatu keanehan. Karena ini kan bukan
hal yang murah, Ya. apalagi apartemen di Sendama Wangsa, Mas. Saya pernah mencarinya itu kira-kira mungkin 5 sampai 6 M gitu kan harganya. Di HKPN. Iya, nggak tahu kenapa Oke. nggak berani. Baik. Kalau misalnya dia Alfa, ya nggak cuma 1 atau 2 gitu kan. Ini kan dia nggak Alfa, banyak gitu kan. Seperti itu, Mas. Baik, ini sebenarnya kita juga pantau di lapangan, oke. Mas Yudi, bagaimana kemudian hasil pemeriksaan dari Firly Ya. Bahuri, apakah langsung ditahan atau tidak, ini menjadi pertanyaan publik. Saya juga sempat sebelumnya berbincang dengan Pukat UGM, Ya. Mas Zainur Rohman, membahas soal bagaimana kemudian intervensi dari suatu pihak. Anda melihatnya ada intervensi tidak dari istana terhadap kasus Firly ini? Ya, kalau saya lihat kan pertama kalau masalah intervensi, saya pikir kita belum menemukan buktinya ya. Oke. Nah, kemudian yang kedua, kemarin pun ketika Pak Firly meminta pengunduran diri, ya kan, dari istana melalui seknek kan tidak langsung memprosesnya. Karena kan ternyata tidak sesuai. Kalau misalnya istana ingin mengintervensi, ya kan, artinya ingin membuat Pak Firly istilahnya turun dari pimpinan KPK dengan hormat, dengan baik, kan langsung aja disegerakan untuk dikeluarkan ke pres, kemudian dia diberhentikan dengan hormat, kan tidak gitu. Tapi saya melihatnya bahwa penyidik ini terlalu berhati-hati gitu kan terhadap kasus ini gitu. Kita lihat belum banyak ya hal-hal yang istilahnya sebenarnya kewenangan mereka berani mereka lakukan, kayak penahanan ini gitu. Ketika kemarin misalnya kita bisa melihat bagaimana Pak Firly mangkir itu kan bukan sekali 2 kali, tapi berkali-kali. Termasuk yang ini kan udah panggilan kedua. Ya, kalau misalnya hari ini nggak ditahan, besok ya penyidik Polda Metro Jaya memanggil lagi. Di panggilan pertama itu nggak akan datang Pak Firly. Baik. Ya kan? Pasti dia akan datang di panggilan kedua. Seperti itu. Jadi menurut saya kan pertama, Mas, ini kan berkasnya juga tahap 1 loh. Ya. Artinya penyidik merasa sudah lengkap apa yang mereka lakukan. Ya kan? Kemudian yang kedua, kalaupun ada petunjuk dari jaksa, Mas, nggak banyak kok. Paling hanya menambah keterangan saksi. Kalaupun ada saksi baru juga saksinya bukan saksi vital. Ya, kemudian barang bukti pun yang dicari pun juga nggak terlalu banyak lagi gitu. Jadi menurut saya ketika misalnya penyidik Polda Metro Jaya tidak menangkap Firly, menurut saya itu adalah sebuah kerugian. Karena apa? Kita lihat Pak Firly sendiri bagaimana ketika pra-peradilan dia mampu menghadirkan dokumen rahasia penyidikan loh, ya kan, di depan pengadilan. Baik. Kita nggak tahu besok dia akan melakukan apa saja ya terkait dengan tadi saya melihat Pak Firly ini kan dia seperti orang yang sedang tenggelam. Artinya dia ingin meraih apapun yang di atasnya supaya dia nggak tenggelam. Ya, saya takutnya kalau dia tidak ditahan, ya apalagi alasan subjektif dan objektif sudah terpenuhi, dia pasti akan ada lagi drama-drama lagi yang dimainkan. Sama seperti kemarin, ketika dia melakukan konferensi pers, ya kan, malam hari di sebuah kafe, besoknya nggak hadir di Dewas, ya kan? Padahal malam-malam bisa konvers gitu kan terkait dengan prapernya. Kemudian yang ketiga terkait dengan itu tadi, peradilannya Pak Firly kan juga sudah ditolak. Ya. Jadi udah nggak ada lagi upaya hukumnya. Ngapain dibiarkan Pak Firly berkeliaran di luar gitu kan? Mendingan masukin saja. Supaya apa? Supaya nanti kalau misalnya jaksa mengatakan sudah P21, serahkan tersangka dan barang bukti, tersangkanya sudah tinggal diserahkan karena sudah ditahan dan menjadi kewenangan penyidik, tinggal dibawa. Kalau misalnya dalam keadaan bebas, dia tidak ditahan, Mas. Yang terjadi adalah dipanggil ketika jaksa sudah siap, polisi sudah siap, penyidiknya nggak datang dia. Baik. Ya kan? Seperti itu. Baik, ini kan marwah KPK tengah diuji ya, Mas, dari Betul. tahun ke tahun. Tadi saya jelaskan juga di penjelasan saya, ada deretan pimpinan KPK yang terjerat kasus, mulai dari Antasari Azhar, Abraham Samad, Bambang Wijoyanto, Lili Pintauli Siregar, dan juga yang termasuk yang terakhir Firly. Bagaimana kemudian masyarakat masih bisa percaya dengan KPK? Ya, pimpinan KPK selalu berganti. Pegawainya juga. Ada yang direkrut, ada yang resign, ada yang mengundurkan diri. Nah, akhirnya setiap pergantian pimpinan selalu mewujudkan harapan baru. Ya, walaupun kemudian ternyata ketika zaman Pak Firly ini harapan itu berantakan. Ya, tapi menurut saya ketika nanti tahun depan ada pimpinan yang baru lagi, ya itu tentu akan membawa harapan lagi. Kalau pimpinan sekarang di bawah Pak Nawawi sebagai ketua KPK sementara, saya pikir itu hanya meneruskan. Hanya untuk menunjukkan KPK masih ada kok, masih bekerja, masih ada 4 pimpinan. Tetapi masyarakat sudah tidak menganggap. Ya, karena apa? Karena sudah terlalu rusak. Bayangkan, Mas, Pak Firly di etik aja, itu berlapis 3. Ya, 3 kasus. Kemudian di Polda Metro Jaya, dugaannya tadi sudah Mas jelasin, ada 3.
itu luar biasa loh Mas. Saya ketika menangani kasus korupsi pun jarang saya lihat 3 perbuatan kasus korupsi di dalam satu perkara. Gratifikasi, pemerasan, menerima suap. Jadi sempurna yang dilakukan olehnya. Nah, jadi bagi saya memang godaan menjadi pimpinan KPK itu ketika sudah menjabat itu sangat berat. Kalau nggak orang yang rekam jejaknya baik, kalau nggak orang yang berintegritas, kalau orang nggak istilahnya sudah selesai dengan dirinya sendiri, artinya dia udah nggak butuh apa-apa. Kita lihat Bu Lili, bayangkan bagaimana hanya tiket menonton loh, GIPI gitu, reputasinya hancur. Padahal dia ada ketua wakil pimpinan KPK gitu kan. Padahal nonton Mandalika bisa dilakukan oleh masyarakat umum gitu kan, tinggal beli tiketnya. Ngapain dia harus mendapatkan akomodasi, tiket, udah gitu kan tiba-tiba untuk menghindar dari Dewan Pengawas, ya dia mengundurkan diri seperti itu. Jadi akhirnya kan nggak tuntas. Itu yang saya katakan bahwa kalau kasus pimpinan KPK bermasalah, oke memang bermasalah. Tetapi kalau dia tidak dituntaskan kasusnya, ya itu makin menambah ketidakpercayaan pada masyarakat. Dan ingat, ikan busuk itu kan dari kepalanya. Kalau kepalanya sudah busuk, kita lihat bagaimana internal KPK berantakan. Mulai dari adanya suap di lapas, di rutan KPK dan lain sebagainya. Seperti itu. Mas. Kita sembari menunggu ya konferensi pers yang akan digelar oleh kepolisian. Karena kita tahu bahwa pemirsa hari ini Firly Bahuri diperiksa untuk mendalami ya LHKPN dari Firly Bahuri. Karena salah satu poin yang kemudian menjadi pertimbangan dari Dewas KPK adalah Firly tidak transparan dalam mengungkap dan juga menjelaskan LHKPN tadi. Termasuk Dharma Wangsa tadi ada apartemen yang dimiliki tidak dilaporkan dalam LHKPN. Apakah nanti juga akan diungkap di kepolisian? Kita sembari menunggu Mas Yudi di lapangan bagaimana kemudian konferensi pers ini akan digelar oleh kepolisian. Apakah langsung ditahan? Tapi tadi Anda mengatakan sempat apakah ada potensi penahanan, Mas? Ya, kalau kita melihat rasanya, harusnya ini ditahan ya. Tapi kalau lagi ini kewenangan penyidik. Nah, kita sekarang lihat nih, siapa yang kompes? Apakah Pak Firly? Kalau Pak Firly berarti dia keluar. Ya kan? Atau dari Polda Metro. Nah, kalau Polda Metro ada 2 kemungkinan. Bahwa mengatakan dia ditahan atau bisa mengatakan ditahan. Namun bagi saya gini, kalau Pak Firly pun ditahan, maka dia harus sama seperti pelakuan yang lain. Memakai rompi orange, diborgol gitu kan. Kemudian juga diperlihatkan pada publik. Dan KPK juga seperti itu juga. Jadi asas kesetaraan lah, egaliter. Lalu kita lihat, betul Mas, kita lihat dulu nih. Baik, seperti Anda kan apa. selaku mantan penyidik KPK itu tahu banyak kasus yang Anda ungkap begitu ya. Apakah memang seorang pimpinan KPK atau seorang penyidik itu gampang sekali untuk bertemu dengan pihak yang berperkara di lapangan? Enggak lah Mas, itu yang saya kaget. Saya aja Mas kalau misalnya ke mall bersama keluarga, gitu kan, kemudian nggak sengaja berpapasan dengan saksi aja. Kadang-kadang saya lupa saksi apa, tiba-tiba bilang saya ini saksi gitu. Saya langsung melapor, walaupun hanya 2 detik aja pertemuan seperti itu. Baik, kita simak apakah akan mengeluarkan statement dari Firly Bahuri. Kita simak berikut ini di lapangan. Tinggal ditahan ya. Baik, kita simak tadi pemirsa di lapangan di Barreskrim Polri, Firly Bahuri ini ketua KPK nonaktif langsung menuju mobil. Tadi diinformasikan bahwa kita lihat bersama visualnya di borgol tapi tidak menggunakan rompi penahanan begitu ya. Nampaknya langsung ke lapas atau bagaimana, tapi itu masih ke rumah ini ya, rumah pribadi begitu ya. Masih ke rumah, masih mungkin merayakan tahun baru di rumah. Baik, apakah ada statement dari kepolisian? Kita akan juga nantikan di Barreskrim Polri, tapi kita lanjutkan kembali dialog ini Mas Yudi. Seperti yang Anda katakan tadi, tidak gampang untuk bertemu dengan pihak yang berperkara di lapangan. Tapi ini kenapa ada celah seorang Firly bisa bertemu dengan pihak yang berperkara, Pak SCL? Saya membaca konstruksi kasusnya ya. Pertama, dia melakukannya nggak dengan banyak orang. Kemudian yang kedua, saya melihat pengawasan di KPK. Kita ingat dulu kita punya sesama pegawai dan pimpinan itu saling melaporkan. Loh kok nih orang-orang kayak ajudannya kok malah diem saja, malah jadi ikut terlibat.
Oke. ya kan, orang-orang sekitarnya, ya kan, kemudian drivernya mungkin dan lain sebagainya. Kok mereka tahu ada seperti itu nggak melapor? Ya kan, berarti kan KPK tuh nggak dididik untuk seperti itu. Baik. Tapi ada yang menarik ya, Mas. Bahwa sebenarnya kasus Pak Firly ini nggak canggih-canggih amat loh, Mas. Pertama, dilakukan di Indonesia, di sebuah rumah. Kemudian yang kedua, melibatkan uang tunai. Baik. Kemudian melibatkan orang terdekat dia. Dan yang paling penting, dia menukarkan falas di money changer. Oke. Kan ketahuan seperti itu, Mas. Baik, closing statement Mas Yudi, apa yang Anda harapkan dari kasus Firly ini sehingga ke depan tidak ada Firly-Firly berikutnya? Ya, pertama tentu kita berharap bahwa nanti ketika dia sudah sampai ke persidangan, ya kemudian hakim mau memvonis berat gitu kan, supaya apa? Supaya tadi efek jerah. Kemudian yang kedua, bagi pimpinan lain ya maupun pegawai lain, ini sudah menjadi hal yang terakhir lah. Baik. Jangan sampai ada Firly-Firly yang lain. Seperti itu, Mas. Baik, kita harapkan bersama bahwa tidak ada lagi pimpinan dari petinggi lembaga negara khususnya yang menangani kasus hukum ini terjerat kasus begitu ya, memalukan Etik maupun begitu. pidana. Etik maupun pidana. Siap. Terima kasih atas waktu Anda di studio malam ini bersama kami di Prime News. Mas Yudi Purnomo, mantan penyidik KPK, terima kasih. Selamat malam Mas. Selamat malam, Yudi. Mas. Salam sehat. Sama-sama. Baik.